LA Clippers awalnya adalah kandidat kuat untuk jadi juara NBA. Tapi skandal yang baru saja terungkap bisa membuat mereka hancur dalam sekejap. Seorang jurnalis The Athletic bernama Pablo Torre menangkap bahasa Clippers bahwa mereka memberi tambahan gaji ilegal sebesar 28 juta US dollar atau sekitar 460 miliar rupiah kepada Kawhi Leonard yang adalah bintang utama mereka. Wow. Mereka pun diduga melakukan hal tersebut agar bisa berbuat curang dengan menghindari salary cap atau batas gaji yang ditetapkan untuk setiap tim NBA. Ini mungkin adalah kasus penipuan terbesar dalam sejarah NBA. Dan siapa sangka, yang terlibat dalam hal seperti ini justru adalah seorang mega bintang yang terkenal sangat pendiam dan terlihat nggak peduli terhadap hal apapun, yaitu Kawhi. Tapi masih ada beberapa detail yang lebih gila lagi dari kasus ini. Clippers diduga melakukan semua ini melalui sebuah perusahaan non-profit bernama Aspiration, di mana isu lingkungan dan penanaman pohon jadi fokus utama mereka. Masalahnya perusahaan ini sudah bangkrut, dan faktanya perusahaan ini didanai oleh Steve Ballmer, yang adalah bos LA Clippers, sebesar 50 juta US dollar atau sekitar 821 miliar rupiah. Pablo Torre bahkan sudah mewawancarai 7 mantan karyawan dari perusahaan Aspiration ini, dan mereka mengatakan bahwa segala penemuannya tentang skandal Kawhi dan Clippers ini benar adanya. Bahkan salah satu dari mereka dulu sampai ditegaskan untuk nggak perlu bertanya tentang kejanggalan dalam keuangan mereka, karena itu sudah jelas untuk menghindari salary cap Kawhi dan Clippers di NBA. Tapi bagaimana ini semua bisa terjadi? Kok bisa skandal ini nggak pernah terekspos dan berjalan mulus selama bertahun-tahun? Bagaimana Clippers menjadikan perusahaan Aspiration ini sebagai kendaraan untuk berbuat curang? Dan seperti apa resiko dan hukuman yang bakal diterima Clippers kalau semua itu terbukti benar? Menurut gua, entah nanti hukumannya besar atau kecil, itu akan tetap menghancurkan Clippers gak cuma sekarang, tapi juga pada masa depan. Karena asal kalian tahu, skandal semacam ini ternyata bukan pertama kalinya bagi Kawhi. Kita semua pasti sudah mengakui betapa hebatnya seorang Kawhi Leonard. Meski hanya dipilih pada urutan pick 15 di NBA Draft 2011, ia berhasil beradaptasi dan bahkan berkontribusi besar dalam membawa Spurs tembus final NBA 2 tahun beruntun, hingga akhirnya jadi juara pada 2014 serta dinobatkan sebagai Finals MVP. Baru usia 22 tahun, tapi orang ini sudah jadi Finals MVP, guys. Di tahun 2019, ketika pertama kali pindah tim pun, ia langsung membawa Raptors mendapatkan juara NBA pertama kali dalam sejarah timnya, dan lagi-lagi menjadi Finals MVP. Saat itu, Kawhi benar-benar dibanjiri oleh pujian dari semua orang. Ia langsung berada di puncak tertinggi dalam dunia basket. Tapi yang terjadi setelah itu mungkin telah mengekspos sisi lain dari Kawhi yang berujung ke skandalnya sekarang ini. Saat itu Kawhi memperingati pelatihnya, Nick Nurse, kalau ia hanya akan main selama semusim saja di Raptors. Satu musim itu pun akhirnya membuahkan hasil yang sempurna, khususnya untuk Kawhi. Tapi saat free agency tiba, Kawhi melalui agen perwakilannya Dennis Robertson, yang juga adalah pamannya sendiri, meminta keuntungan yang berlebihan ketika bernegosiasi dengan tim-tim lain. Selain nominal kontrak yang besar, ia meminta mereka untuk memberikan separuh kepemilikan tim, pesawat jet pribadi yang tersedia kapan aja, rumah, dan uang endorse yang sangat banyak. Nggak masuk akal banget sih kata gua. Ini mah jadi kayak tawaran presiden bukan pemain basket. Tapi itu bukan satu-satunya langkah licik yang diambil Kawhi dan agennya. Saat berdiskusi dengan Raptors, Kawhi juga dikabarkan meminta tambahan 15 juta US dollar atau sekitar 311 miliar rupiah kepada bos mereka. Dan ya, pantas saja Kawhi akhirnya memilih Clippers. Selain kembali ke kampung halamannya, ternyata dia juga mendapatkan duit tambahan yaitu 13 juta US dollar atau sekitar 213 miliar lebih banyak dari yang ia harapkan, walaupun secara ilegal. Tapi gimana caranya Clippers dan Kawhi menyembunyikan hal ini? Perlu diingat lagi bahwa Aspiration didanai oleh Steve Ballmer dan sempat menjadi sponsor mereka sebelum mereka bangkrut. Menurut investigasi Pablo Torre, Aspiration terikat kontrak endorse dengan nominal 28 juta US dollar itu dengan KL2 Aspire, yang mana itu adalah sebuah perusahaan milik Kawhi. Tapi masalahnya, tidak pernah ada satupun endorse atau promosi yang dilakukan Kawhi kepada Aspiration ini. Dan isi kontrak mereka mungkin bisa menjelaskan semuanya. Ada poin yang menjelaskan bahwa Kawhi bisa menolak untuk melakukan kegiatan apapun yang diinginkan Aspiration. Artinya, Kawhi memiliki keuntungan untuk tetap dibayar meski nggak ngapa-ngapain. Tapi yang setelah ini akan semakin membuktikan bahwa Clippers memang sengaja untuk berbuat curang terhadap kontrak Kawhi. Ada satu poin lagi dalam kontrak Kawhi dengan Aspiration yang menyebut kalau mereka tidak akan membayar Kawhi lagi kalau ia sudah tidak membela Clippers. Jadi pada dasarnya, terlihat jelas bahwa Clippers akan membayar Kawhi 28 juta US dollar lebih banyak dari kontraknya asalkan Kawhi mau bermain bersama mereka. Apa yang mereka lakukan ini sungguh melanggar aturan NBA dan sangat berpotensi untuk merusak masa depan mereka. Salary cap sebenarnya bertujuan untuk menguntungkan tim dengan market yang kecil agar mereka tetap bisa berkompetisi bersama tim-tim besar.
Coba kalian bayangin, misal ada sebuah tim yang starting line-up-nya berisi pemain All-Star semua. Dari depan itu bisa terjadi karena mereka mungkin menerima kontrak yang lebih kecil. Tapi ternyata manajemen tim memberikan lebih banyak uang kepada mereka dari belakang. Yang penting mereka bisa berada dalam satu tim dan tidak melewati batas salary cap. Tapi poin yang mau gue sampaikan adalah skandal Kawhi ini bisa membuat persaingan di NBA jadi semakin tidak sehat dan membuat salary cap menjadi tidak ada artinya. Lantas, apa yang akan Clippers hadapi jika semua itu terbukti benar? Sebagai informasi, puluhan tahun lalu ada satu tim yang pernah mengalami kasus serupa. Pada tahun 2000, Minnesota Timberwolves pernah mencoba menghindari salary cap dengan Joe Smith yang adalah pemain first overall pick. Dan setelah tertangkap basah, NBA menghukum mereka dengan memberikan denda, skorsing untuk general manager, membatalkan kontrak Smith, dan membatalkan 5 first round pick mereka. Ya, 5 first round pick guys. Karena itulah Wolves langsung jadi cupu selama 14 tahun setelah era Kevin Garnett. Masalahnya Joe Smith nggak pernah jadi seorang All-Star. Jadi bakal seberapa besar hukumannya untuk seorang Kawhi yang nggak cuma seorang mega bintang NBA, tapi juga salah satu dari 75 pemain terhebat NBA sepanjang masa. Menurut gue Clippers bakal kacau sih. Coba kalian lihat, first round pick Clippers sudah banyak diambil oleh Thunder dan Sixers, sehingga first round pick mereka hanya sisa 3 aja. Bahkan nggak sampai 5 untuk menyamai hukuman Wolves tadi. Yang jelas Clippers bakal kesulitan atau nggak bisa sama sekali untuk membangun skuad yang kompeten untuk waktu yang lama setelah era Kawhi ini. Apalagi sekarang mereka punya roster tertua dalam sejarah NBA. Tapi untungnya aturan di Collective Bargaining Agreement atau CBA yang baru sepertinya bakal meringankan Clippers. Clippers mungkin hanya akan mendapatkan denda 4,5 juta US dollar atau sekitar 74 miliar rupiah dan mentok-mentok cuma first round pick yang diambil. Bagaimanapun, gue masih merasa aneh sih dengan skandal ini. Bukannya Kawhi adalah pemain yang mudah cedera. Dan buat apa Clippers memberikan lebih banyak uang kepada Kawhi padahal ia lebih sering duduk manis di bangku cadangan? Adam Silver selaku komisaris NBA pun menurut gua harus memberikan hukuman yang tegas untuk Clippers. Karena kalau enggak, mungkin kita bakal melihat banyak tim melakukan hal yang sama pada masa depan. Itulah episode kali ini. Cuma 90 ribuan jersey custom free design di Easy Sportswear, toko apparel basket nomor 1 di Indonesia. Serbu sebelum sold out. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.